Saya perkenalkan dulu narasumber kita malam ini. Jadi waktu ini saya salam dulu kepada Bu Ira. Bu Ira, monitor Bu Ira. Ya, Pak. Sudah hadir ya Bu, terima kasih Bu. Dan di samping saya ada Bapak Dian Putra. Selamat datang Bapak. Izinkan saya perkenalkan dulu narasumber kita malam ini. Jadi ada Ibu Ira Hayatunisma, SEMM. Beliau adalah Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah. Materi yang akan dibawakan nanti adalah kebijakan penganggaran P3K dalam APBD tahun anggaran 2022. Dan akan dilanjutkan oleh narasumber selanjutnya Bapak Dian Putra SSI. Beliau adalah Kasih Perencanaan Kapasitas Fiskal dan Alokasi Dasar, Subdirektorat Dana Alokasi Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber, akan kita batasi waktu untuk materinya masing-masing 30 menit cukup Bapak? Kita persingkat nanti Bu Ira 30 menit dan untuk kajian 30 menit, sisanya nanti kita saling tanya jawab. Mungkin banyak yang ingin Bapak klarifikasi. Baik, untuk mengingat waktunya biar menghemat waktu lebih cepat lagi, Pak Dian Putra, silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Direktur, pada malam hari ini kami meminta permohonan maaf dari Pak Direktur dan Transfer Umum tidak bisa hadir pada malam hari ini dan mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan salah satu isu yang saya rasa menjadi pertanyaan besar bagi Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat kemarin, minggu kemarin itu sempat viral di beberapa media massa, di Kompas gitu ya, ketika Pemkab Serang itu sempat muncul di beberapa berita. Bupati Serang baru menyadari bahwa ini berita di media massa tersebut bahwa penggajian itu tidak dari penggajian P3K itu tidak dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itu yang mungkin yang perlu kita pahami bersama pada malam ini, dan mungkin karena sudah malam gitu ya, waktunya juga tidak banyak, segala macam pertanyaan mungkin bisa kita bahas di helpdesk. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung ke slide. Slide kedua. Ya, ini yang kami bisa himpun kira-kira pertanyaan Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian ke sini. Pertama, kembali menanyakan kepada kami, apakah penggajian P3K itu berasal dari pemerintah pusat? Ini hampir senada dengan berita-berita yang ada di media massa beberapa waktu belakangan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah berkoordinasi dengan BPKAD. Ada informasi dana alokasi umum Bapak Ibu sekalian itu tidak naik, gitu ya. Padahal Bapak Ibu sekalian harus menetapkan formasi P3K. Nah, pertanyaan besarnya, ada nggak DAU tambahannya? Betul ya, pertanyaan kedua itu. Kemudian mungkin BPKAD menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita menambah lagi formasi, nanti belanja pegawainya akan tambah naik, akan lebih besar dari 30%. Padahal katanya dilarang. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat,
Oke, kita angkat sekarang bagaimana kebijakan penggajian P3K ke depan. Iya, sunyi senyap. Seperti itulah 4 pertanyaan yang kira-kira akan saya coba bahas, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sedikit paham terkait dengan dukungan pendanaan untuk P3K ini. Next slide. Kita mulai dari dasar hukum di Undang-Undang Nomor 5 2014. Pasal 79 itu menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD. Di pasal 101, gaji dan tunjangan untuk P3K yang bekerja pada instansi daerah dibebankan pada APBD. Sama. Pertanyaannya, ketika CPNS itu tidak ada masalah, tapi pas P3K, calon P3K, kenapa ada banyak pertanyaan? Padahal sama, pembebanannya sama, sumbernya sama di APBD, dan nanti akan kami jelaskan dukungan transfer ke daerah itu sama, gitu ya. Ini yang akan coba kita bahas berikutnya. Next slide. Bapak Ibu sekalian, kita tahu, mohon izin saya sedikit mengulas bahwa tadi beban gaji dan tunjangan P3K yang menjadi beban APBD itu sebenarnya 3 sumbernya. Bisa dari PAD, bisa dari transfer ke daerah, atau pendapatan lainnya. Karena tiga inilah yang menjadi sumber APBD. Secara singkat kami perlihatkan APBD itu TKDD, transfer ke daerah, itu menjadi komponen terbesar sumber penerimaan APBD sebesar 34,4%. Kemudian PAD sebesar 31,1%, dan yang pendapatan lainnya 22,1%. Kami mengakui memang transfer ke daerah itu menjadi sumber pendapatan yang paling penting dalam APBD. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan APBD di daerah-daerah yang bagian timur, misalkan seperti itu, bagian timur Indonesia. Itu ketergantungan APBD dari transfer ke daerah itu bahkan bisa mencapai 80-90%. Itu kami memahami sekali. Next slide. Nah, salah satu komponen transfer ke daerah itu adalah dana alokasi umum. Kalau kita lihat yang paling biru, yang paling kanan, dana alokasi umum ini memang menjadi sumber penerimaan terbesar di daerah. Kita tahu transfer ke daerah itu sempat naik hingga tahun 2019, tapi mengalami kontraksi yang sangat besar, gitu ya. Jadi tahun 2020, 2021, 2022 sebagai dampak adanya perlambatan ekonomi yang menyebabkan transfer ke daerah itu memang tidak naik. Itu yang mengakibatkan alokasi pendapatan, alokasi transfer ke daerah dari dana alokasi umum ke daerah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak naik. Dana alokasi umum sebagai komponen TKDD itu ketika kita menghitung berdasarkan penerimaan dalam negeri neto, dan penerimaan dalam negeri neto kita tahu masa pandemi COVID itu sangat turun, ya nggak ada. Kue APBD, kue DAU yang kita bagi ke daerah itu ya menurun. Itu yang mengakibatkan penerimaan DAU, Bapak Ibu sekalian, memang tidak naik. Nah, DAU menjadi salah satu komponen sumber dana dukungan penggajian ASN daerah, karena berdasarkan kebijakan ketika kita menghitung
dana alokasi umum, salah satu komponen yang dihitung adalah kebutuhan belanja pegawai ASN daerah, termasuk formasi ASN daerah. Jadi komponen DAU yang kita hitung setiap tahun, yang kita alokasikan setiap tahun kepada daerah, yang kita salurkan setiap tahun kepada daerah, itu salah satunya kita menghitung belanja pegawai ASN daerah dan formasi ASN daerah termasuk P3K. Next slide. Lanjut saja, next slide. Nah, bagaimana kita melakukan perencanaan DAU di Kementerian Keuangan? Jadi salah satu komponen yang paling besar kita menghitung komponen DAU adalah memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pendanaan pegawai. Jadi kalau kita menghitung berapa kebutuhan DAU setiap tahun itu, yang paling besar adalah kita menghitung kebutuhan daerah untuk memastikan jalannya pemerintahan dan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian. Berikutnya, ya ini Bapak Ibu sekalian, mungkin yang banyak mengetahui terkait hal ini memang BPKAD, BKAD gitu ya. Tapi saya akan coba sedikit mengulas agar Bapak Ibu sekalian paham bahwa ketika kita menghitung DAU, tadi kita sudah punya pagu DAU, pagu nasional DAU, kemudian kita akan membagi-bagikan itu kepada setiap daerah. Sampai ke daerah, besarannya berapa, itu ada dua komponennya. Alokasi dasar ditambah celah fiskal. Jadi dua komponen itu yang menentukan pendapatan DAU daerah Bapak Ibu sekalian. Apa komponen itu? Di alokasi dasar itu ada komponen belanja gaji ASN daerah, PNSD dan P3K. Data-data itu kita himpun, kemudian kita hitung, termasuk formasi P3K. Contoh di 2022, alokasi DAU 2022, kita menghimpun berapa belanja gaji ASN daerah di tahun 2021, kemudian kita proyeksi di 2022, termasuk berapa formasi P3K yang diangkat di 2022, itu kita hitung. Nah, ketika sudah kita hitung alokasi dasar dan celah fiskal ini, membentuk angka rupiah, berapa alokasi DAU untuk kota Bandar Lampung. Misalkan seperti itu, berapa DAU Kabupaten Ciamis. Nah, ketika sudah kita tetapkan DAU, besaran DAU-nya ditetapkan dalam Perpres, kemudian alokasi DAU yang di dalamnya ada formasi P3K, ada belanja pegawai, itu setiap bulan kita salurkan kepada daerah. 1/12 setiap bulan. Jadi misalkan DAU Kabupaten Ciamis dapat 1 triliun. Ketika menghitung 1 triliun itu, di dalamnya ada anggaran untuk formasi P3K tahun 2022. Nah, itu yang kemudian 1/12 kita salurkan setiap bulan kepada daerah. Kita tidak melihat apakah daerah itu sudah menetapkan P3K atau belum. Daerah itu sudah mengangkat P3K atau belum. Karena secara aturan ketika DAU itu sudah dialokasikan, sudah ditetapkan, 1/12 itu harus kita salurkan. Mungkin sudah sedikit memahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dimaksud penggajian DAU itu didukung dari TKDD ini. Jadi DAU yang telah ditetapkan, yang telah dialokasikan kepada daerah Bapak Ibu sekalian itu di dalamnya terdapat komponen P3K, komponen formasi P3K
dan itu sudah kita salurkan 1/12 tiap bulan. Permasalahannya memang sesuai aturan, karena aturan itu tidak dimerekin, nggak ada mereknya. Jadi masuk ke rekening kas umum daerah gelondongan memang. Mulai ribut. Karena ribut, kita menyurati daerah, kita menyurati BPKAD. Nanti ada di belakang suratnya seperti apa. Next slide. Nah, kenapa itu kita salurkan semua dan kenapa daerah bisa menggunakan itu, menggunakan DAU yang sudah disalurkan setiap bulan itu untuk berbagai macam hal, karena memang secara aturan DAU, dana alokasi umum itu bersifat block grant. Penggunaan dana diserahkan kepada daerah. Namun kebijakan pemerintah dapat mengarahkan penggunaan DAU. Dan itu yang kita tentukan, yang kita tetapkan, bahwa DAU itu ada daerah wajib menggunakan DAU itu untuk pembayaran gaji P3K guru. Next slide. Nah, cara perhitungan tadi, cara perhitungan yang alokasi dasar ditambah cara fiskal tadi itu berlaku sampai tahun 2022. Tahun 2023, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perimbangan keuangan itu sudah ditetapkan, tetap kami berkomitmen untuk mendanai penggajian PNS dan P3K, karena ada salah satu klausul di situ dalam penghitungan. Kita menghitung DAU itu tetap dihitung kita mendukung penggajian P3K dan PNSD. Ada komponen perhitungan di situ. Next slide. Nah, untuk menjawab pertanyaan nanti ketika P3K itu kita angkat, belanja pegawai akan lebih 30%. Ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ada beberapa pengaturan pengendalian belanja pegawai. Kalau kita lihat batasan besaran belanja pegawai di APBD itu maksimal 30% dari APBD, tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari transfer ke daerah. Akan tetapi pasal ini, aturan ini ada masa transisi selama 5 tahun. Jadi penyesuaian porsi belanja pegawai itu ada masa transisi selama 5 tahun. Untuk menuju ke situ seperti apa? Ada beberapa aturan yang akan dilakukan, yang harus dilakukan, yang akan kami tetapkan. Penguatan penganggaran APBD, simplifikasi, standarisasi belanja daerah. Ini hal-hal yang harus dipenuhi selama 5 tahun ke depan, agar pemenuhan batasan besaran belanja pegawai itu bisa dipenuhi. Next slide. Karena berdasarkan data yang kami peroleh, bisa nggak belanja pegawai itu turun proporsi dari APBD? Bisa ternyata. Jadi dalam kurun waktu 11 tahun, proporsi belanja pegawai itu walaupun dia terbesar, rata-rata 37% dari belanja seluruh komponen belanja, tapi dia terus menurun. Meningkatnya size APBD, semakin efektifnya, semakin efisiennya belanja APBD. Sehingga ketika kita nanti daerah gitu ya melakukan hal-hal yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 itu, walaupun P3K diangkat, tapi kami yakin bahwa belanja pegawai itu akan stabil di angka 30%. Next slide. Ini yang kami sampaikan tadi, penyampaian informasi bahwa dukungan penggajian P3K
itu sudah termasuk dalam DAU yang transfer setiap bulan, itu kami sudah menyurati 3 kali ke daerah, ke kepala daerah, ke gubernur, ke bupati, ke wali kota. Yang pertama tanggal 31 Maret, intinya di surat itu menyampaikan bahwa komponen alokasi dasar dalam DAU telah memperhitungkan jumlah gaji ASN daerah formasi P3K tahun 2021. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan agar daerah segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Selanjutnya, 25 Juni 2021 kembali kami mengirimkan surat kepada kepala daerah yang intinya menyampaikan bahwa sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menpan RB, daerah memiliki kewajiban untuk mengangkat P3K tahun 2021. Dan tambahan kembali alokasi P3K yang tercantum dalam surat itu sudah ditentukan penggunaannya secara spesifik atau earmark, dan dia tidak dapat digunakan untuk belanja yang lain. Kemudian di Desember 2021 kami kembali menyurati kepala daerah yang intinya bahwa alokasi dana 2021 dan tambahan kembali alokasi P3K yang tercantum dalam surat itu sudah ditentukan penggunaannya secara spesifik atau earmark, dan dia tidak dapat digunakan untuk belanja yang lain. Kemudian di Desember 2021 kami kembali menyurati kepala daerah yang intinya bahwa alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 tahun 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang bersifat earmark. Alokasi dana yang telah diperhitungkan tersebut tidak dapat digunakan untuk belanja yang lain. Jadi 3 surat kami sampaikan. Next slide. Berikutnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penghitungan anggaran gaji guru P3 tahun 2022 yang telah kita sampaikan dalam alokasi DAU itu, kita menghitungnya gimana? Jadi untuk P3K guru formasi 2021 yang telah diangkat, kita menghitungnya 14 bulan dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru itu dimulai sejak Januari 2022. Nah, bagaimana dengan formasi 2022? Kita menghitung sebanyak 3 bulan dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksud sejak bulan Oktober 2022. Nah, jumlah dana yang diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan tidak terserap itu menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021, alokasi DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang bersifat earmark, tidak dapat digunakan untuk belanja yang lain. Pemda yang tidak merealisasikan itu akan mengakibatkan silpa yang akan diperhitungkan dalam proses pengalokasian DAU tahun berikutnya. Next slide. Ya, selain dukungan penggajian untuk P3K guru, kami juga sudah mengalokasikan tunjangan guru P3K di tahun 2022. Ada tambahan penghasilan guru, ada TKG untuk guru-guru yang bertugas di daerah khusus, ada tamsil guru. Ini sudah dianggarkan di DAK non fisik tahun 2022. Next slide. Ini angkanya, nanti mungkin bisa dilihat. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
data formasi P3K guru yang alokasi DAU 2021, total formasi P3K guru yang diperhitungkan sebanyak 1.2.616. Walaupun kemudian yang ditetapkan formasinya 536.827 orang dan yang telah dilaksanakan seleksi 507.848 orang. Untuk formasi 2022 itu sebanyak 758.018 orang. Next slide. Ini cara kami menghitung kertas kerja kami. Jadi P3K guru yang diangkat sebanyak 1.2.616 orang itu bagaimana kita menghitungnya? Itu secara singkatnya kita asumsikan mulai bekerjanya sejak Januari 25%, April 22%, Juli 20%, Oktober 2021 22%. Sehingga di 2021 DAU 2021 ada 19,39 triliun yang dialokasikan dalam alokasi dasar DAU yang sudah ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU tadi. Ini yang tidak bisa dipakai untuk kegiatan yang lain karena dia bersifat earmark. Dalam kegiatan sebelumnya ada daerah yang menyatakan bahwa Pak nggak mungkin ada silpa karena kita defisit. Pas dilihat, saya minta dia melihat di APBD 2020 ternyata benar. Walaupun defisit ada silpa yang jumlahnya sebesar anggaran P3 kan dialokasikan ke daerah. Next slide. Tadi di 2021 ini bagaimana kita menghitung gaji P3K dalam alokasi DAU 2022. Jadi jumlahnya tadi 500 P3K guru 536.820 orang, non guru 21.000 lebih orang, jadi totalnya ada 639. Yang 2023 tadi kita perhitungkan dari sisa 2021 sehingga angka total P3K termasuk yang non guru sebanyak 12,27 triliun, 22 triliun. Dan ini yang setiap bulan di tahun 2022 sudah kita transfer ke daerah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, segala pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan dalam podcast. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oposisi.